Kemana? Baik-baik semua? Baik. Saudara lihat satu tayangan ini ya, saudara tahu apa isinya harusnya. Ada yang kemarin pergi ke San Francisco enggak mau melihat ini tapi enggak bisa, belum ada. Nah, saudara sudah tahu ya apa itu kan? Hah? Chinese New Year. Ya. Nah, saudara cerita sedikit tentang Chinese New Year, kita melihat dari makna yang akan kita pelajari daripada beberapa hal ya dari firman Tuhan. Nah, saudara lihat itu selamat tahun baru Imlek. Ya, biasa disebut juga Xinjia. Ya, Xinjia. Xinjia itu tahun baru gitu ya. Nah, menurut catatan bahwa Imlek atau Xinjia itu dimulai dari dinasti Zhou antara sebelum Masehi tahun 1121 sampai kira-kira 771 itu dinasti Zhou. Nah, sesungguhnya perayaan ini adalah perayaan di mana China pada waktu itu merayakan yaitu hari raya panen hasil bumi. Ya. Maka Xinjia juga atau kalender disebut kalender pertanian, Nongli pertanian. Itu ya, maka kalau kita bilang Xinjia itu tahun baru Imlek itu Nongli, tahun baru Nongli itu adalah tahun baru pertanian ya atau penanaman ya atau panen itu. Nah, biasa perayaan ini dimulai Desember 30 sampai Cap Gome. Tahu Cap Gome ya? Maka lontong Cap Gome katanya. Nah, itu tanggal 15 itu Cap Gome namanya. Ya. Nah, dalam biasa tradisi itu mereka itu ada beberapa acara. Ya, biasanya mereka sembahyang Imlek, sembahyang Sang Pencipta, perayaan Cap Gome, yaitu tujuannya untuk bersyukur ya kepada Sang Pencipta. Jadi supaya pada tahun-tahun yang akan datang itu mendatangkan rezeki ya bagi mereka yang merayakan. Nah, maka biasanya karena itu perayaan hasil panen itu biasanya maka mereka sembahyang ada disajikan 12 macam kue. Ya. Tapi kita enggak. Di sini sekarang kita enggak lagi. Dan dimasak 12 macam sayur atau namanya apa? Ikan atau apa gitu. Ya, 12 macam. Nah, biasa yang paling disenangi yaitu pasti ada itu adalah caomian. Harus senang caomian. Caomian itu artinya kan mie goreng itu ya. Mie goreng, caomian itu mie goreng. Yaitu sesudah makan itu panjang umur. Kenapa? Mie-nya itu panjang. Nah, itu pasti ada, harus ada gitu. Ya. Nah, yang tidak boleh makan itu adalah bubur. Kalau bubur makan hancur-hancuran miskin sudah. Nah, saudara, jangan makan bubur kalau Xinjia. Jangan pesan bubur ya di restoran. Itu percaya tahu aja ya. Nah, maka biasanya makanan itu khususnya kue itu adalah yang manis-manis. Ya, supaya tahun baru nanti jadi hidupnya manis gitu. Ya, lancar gitu semuanya. Ya, kira-kira begitu.
Nah, maka ada kue ranjang manis. Ya. Saudara pernah lihat kue ranjang? Ya, itu namanya kue ranjang itu ya. Ya, dulu kami di keluarga kami kalau hari mau tahun Imlek itu biasanya bikin kue ranjang yang besar itu. Itu betul-betul ranjang. Ya. Yang itu apa namanya? Ya, kira-kira begitu, Bukan kue bulan, bukan. Itu lain. Nah, biasanya biasanya kita makan bersama tahun baru ya, dan juga yang lain-lain biasa. Nah, biasa juga sampai maka dikatakan sampai perayaan itu tanggal sampai 15 yaitu Cap Gome. Ya. Maka itulah tradisi yang biasa diadakan pada perayaan di China, gitu ya. Di Indonesia juga banyak yang demikian. Nah, maka ada memang tradisi-tradisi yang tidak bagus, ya, percaya tahu. Nah, kenapa di dalam bahasa Mandarin itu kalau Xinjia itu adalah Guonian, ya. Guonian itu nian itu menurut dongeng, itu dongeng, ya. Itu dongeng. Ini bukan yang betul, itu bukan tradisi. Menurut dongeng, itu ada satu binatang yang namanya nian. Itu ya. Setiap tanggal 1 Januari itu keluar. Nah, binatang ini rupanya waktu keluar mau makan daging manusia. Nah, maka kebetulan pada waktu setahun itu ya keluar. Nah, ada seorang pasang pada waktu itu bukan merchant, yaitu pada waktu itu yaitu dibuat daripada bambu yang bisa keluar suara gitu. Ada satu sandiwara atau pertandingan. Maka waktu nian binatang yang buas itu keluar mendengar suara itu kalang kabut, lari itu. Ya, maka orang sekarang biasa kalau tahun baru ada pasang mercun. Nah, itu dongeng. Ya, maka untuk melarikan binatang yang tidak baik itu. Nah, maka itu adalah satu dongeng yang tidak begitu bagus. Nah, biasa kita kalau lihat, kalau orang Chinese biasa ucapkan itu apa? Gongxi, gongxi. Gongxi apa? Pecai. Pecai. Itu supaya kaya raya gitu. Nah, itu juga kurang baik. Ya, kita orang Kristen jangan gongxi pecai. Ya, itu ada satu latar belakang tidak baik dikatakan, karena kalau kita mengucapkan demikian, dewa harta itu akan tinggal di rumah kamu. Kamu mau, ya, kamu mau Tuhan atau mau dewa harta? Tuhan. Ya, itu tidak boleh diucapkan. Jangan kongsi pak cai lagi sama moksu, sama pendeta ya. Nanti saya nggak mau yang dewa datang gitu. Yang ini bagus, ya, yaitu semua lancar, sehat walafiat itu bahasa Mandarinnya. Ya. Nah, saudara. Saya bukan bicara tentang hal itu hari ini. Tapi saya ingat, ya, ada beberapa hal yang bagus yang bisa diambil maknanya, ya, yaitu bahwa setiap kali kita memperingati atau kita merayakan daripada apa saja, ya, tahun baru, yaitu kita biasanya akan menyatakan mau hidup baru lagi, ya kan? Kita mulai tahun ini, kita berarti mau hidup baru lagi. Nah, di dalam firman Tuhan, nah saudara, mengajak kita atau menasihatkan kita, ya, mengajar kita. Bagaimana kita seharusnya menjadi orang yang baru. Ya, atau bagaimana menjadi orang Kristen. Di dalam kekristenan kita itu harus bagaimana hidup. Nah, maka melalui daripada hal ini kita akan melihat beberapa hal, ya, daripada biasa tahun baru pada tahun baru yang biasa dilakukan. Khususnya saya ingat waktu masa kecil saya, ya. Pertama, biasa yang dilakukan pada masa kecil saya ingat, ya, pada tahun Xinjia itu, nah saudara, yaitu saya beri satu poin dinamakan, ya, tema yaitu menanggalkan dan mengenakan. Ya, yaitu baju.
Ya. Biasanya maka kita harus pakai baju baru. Ya. Biasanya kalau kita mau menjelang tahun baru, saudara, kita harus bikin untuk anak baju baru. Paling sedikit 2 atau 3 setel. Ya, paling sedikit. Ada yang orang kaya 15 setel. Jadi tanggal 1 sampai 15. Ya, tapi umumnya itu 2 atau 3 setel. Yaitu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Itu ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab Paulus mengatakan kepada kita, ya, kita sebagai orang yang sudah percaya Tuhan, di dalam Efesus pasal 4, ya, 22, 23 di sana dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubungannya kehidupan kamu yang dahulu haruslah menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dan nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Paulus pakai mengenakan sebagai mengenakan pakaian gitu ya. Yang telah dicipta menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Di ayat 22 dia mengatakan kehidupan lama yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, harus mengenakan manusia baru. Nah, seperti berpakaian yang lama ditinggalkan, berpakaian yang baru. Nah, saudara, saya katakan bahwa pada tahun baru itu, kalau orang ya tidak mengenakan pakaian baru pada latar belakangnya itu, nah saudara, ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama yaitu dia tidak merayakan tahun baru. Ya kan, dia nggak pakai baju baru, tidak merayakan ulang tahun tahun baru itu. Orang Kristen demikian juga. Paulus mengatakan kamu harus melepaskan, menanggalkan manusia yang lama, mengenakan manusia yang baru. Kalau kita tidak menanggalkan manusia yang lama dan tidak memakai atau mengenakan pakaian baru, manusia yang baru, nah saudara, berarti kita belum hidup baru. Artinya, ya, yaitu hidup baru dilukiskan Paulus di sini, yaitu dia itu dicipta menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, ada terjemahan yang agak sedikit punya pengertian yang demikian, yaitu orang baru itu dia adalah ciptaan baru yang ada kebenaran dan kekudusan. Ya, kebenaran dan kekudusan. Jadi, pakaian baru atau hidup baru itu dilukiskan seorang yang sudah mempunyai hidup baru, dia mempunyai kebenaran dan kekudusan di dalam hidupnya. Nah, kalau orang yang tidak mempunyai itu, ya saudara, tidak ada kebenaran dalam dirinya, tidak ada kekudusan di dalam dirinya, berarti kita tanda tanya. Dia itu orang Kristen yang tidak merayakan tahun baru, kita bilang. Yang belum mempunyai hidup baru mungkin. Tapi ada kemungkinan yang kedua. Ya, seorang yang tidak memakai baju baru pada tahun baru itu, saudara, yang pertama dikatakan dia tidak merayakan tahun baru. Kedua, mungkin dia miskin. Dia tidak punya uang untuk membeli baju, untuk membuat baju. Demikian seorang Kristen. Kalau seorang Kristen, dia tidak menanggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru itu, saudara, berarti dia miskin di dalam kerohaniannya. Berarti miskin. Ya, mungkin dia sudah mempunyai hidup baru, tetapi dalam kehidupannya penuh dengan kelemahan, tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan. Nah, berarti dia itu Kristen yang miskin, ya, yang tidak punya kesaksian. Maka, saudara, kiranya apa yang dikatakan Paulus itu menasihatkan kepada jemaat Efesus.
Ya, kalau kita sebagai orang Kristen, kita sudah melepaskan daripada baju yang lama ini, kita harus mengenakan baju yang baru. Jadi kita harus ada kebenaran, ada kekudusan. Nah, saudara, itu harus kita melalui bersekutu dengan Tuhan terus. Nah, itu hal yang pertama, ya. Terus hal yang kedua biasa dilakukan pada tahun baru itu, yaitu membersihkan dan menghias. Sudah tahun baru biasa bersih rumah gitu ya, dandan rumah, hias rumah. Ya, biasa dilakukan. Ya, saya masa kecil saya ingat ya, sebelum menjelang tanggal 1 itu pembersihan semua. Ya, tentu saja ada satu hal yang indah, yang baik itu untuk kita. Nah, di mana Yesus ya waktu mau dijual, pada malam dijual. Ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, bukan? Ya. Sampai ke Petrus. Petrus mengatakan, "Tuhan, jangan membasuh kaki saya." Ya. Kenapa Petrus bilang demikian? Tentu saja dia nggak enak. Seorang guru kok membasuh murid daripada kaki muridnya. Dia nggak enak. Tapi Tuhan bilang kepada dia apa? Nah, kalau kamu tidak saya basuh kaki kamu, kamu tidak ada bagian dalam hidup saya. Lalu Petrus bilang apa? Petrus bilang ini, ya. Yesus bilang, oh, kalau kamu tidak dibasuh kakinya, kamu tidak ada bagian. Terus Petrus bilang, seluruh badan saya harus dibasuh. Tapi Yesus bilang, ya, kata Yesus padanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya, saudara, itu ada satu latar belakang di waktu Yesus mengatakan demikian, seperti satu pengajaran untuk rohani. Karena pada zaman dulu, ya, tentu saja di tanah Palestina, ya, orang yang sudah mandi, ya, memang kadang-kadang keluar gitu kan. Dulu kan jalannya nggak ada aspal, ya. Kalau kita pernah tinggal di kampung, kita tahu, ya, banyak debu, gitu ya, debu. Jadi sesudah mandi dia keluar, nanti kakinya masih banyak debu. Ya, kalau hujan lumpurnya banyak, kena becek dan sebagainya. Dia harus kalau mau pulang ke rumah, dia harus basuh kakinya lagi. Ya, itu melukiskan tentang orang Kristen. Ya, orang Kristen itu memang sudah diselamatkan. Ya, tetapi orang Kristen sudah diselamatkan masih bisa berdosa enggak? Bisa, tiap hari berdosa. Ya kan? Siapa yang enggak pernah berdosa sudah jadi orang Kristen? Ayo. Siapa yang biasa berdosa jadi orang Kristen? Nggak ada. Semua. Syukur kalau mengaku. Nah, kalau mengaku berarti basuh kaki. Saudara, kalau orang yang tidak membasuh kaki, seperti Yesus katakan, tidak ada bagian dalam hidup saya. Mungkin dalam pelayanan Tuhan tidak berikan atau apa dan sebagainya. Ya. Maka itulah yang diajar Yesus dikatakan di sini, kalau orang yang sudah mandi tidak usah semuanya, tidak usah bertobat lagi artinya dalam keselamatan, tapi bertobat atau mengaku dosa, ya, atau mengaku dosa maksudnya, itu ya. Jadi, saudara, kita sebagai orang Kristen hidup dalam dunia ini, kaki kita jalan dalam dunia. Ya, kita banyak berbuat dosa. Jadi harus basuh kaki kita. Maka harus Yesus mengampuni kita. Yesus membasuh kita dengan darah yang kudus. Supaya kita terus ya bisa bergaul dengan Tuhan. Bisa bertumbuh terus di dalam Tuhan. Nah, itu hal yang kedua yang biasa dilakukan. Terus hal yang ketiga. Nah, saudara, biasa itu hal yang ketiga, sebelum masuk tanggal 1 Januari, lunasin utang dulu. Lunasin utang. Tentu saya sekarang nggak bisa.
Mortgage 30 tahun. Bagaimana lunasinya? Mortgage 15 tahun. Bagaimana utang itu? Nah, itu dulu itu lain gitu ya. Dulu nggak ada mortgage gitu ya. Dulu kalau kita tinggal di tempat itu semua bayar cash. Itu orang kaya. Ya, tapi ada kadang-kadang utang juga. Nah, saudara, kita harus bayar utang. Sesungguhnya, saudara, hidup orang Kristen berutang terus. Bukan utang uang. Ya. Maka di dalam Roma pernah saya khotbahkan juga. Ya, tentang 3 utang orang Kristen yang harus bayar. Dan 1 utang yang orang Kristen harus jangan bayar. Tetapi orang Kristen sering bayar. Nah, saya mengutarakan 2 hal yang dicatat di sini. Yaitu yang disebut utang orang Kristen. Di dalam Roma, Paulus sendiri mengatakan. Ya, yang pertama dia bilang, aku berutang baik kepada orang Yunani, baik kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar, maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Maka dia melanjutkan mengatakan, maka saya mau memberitakan Injil kepada orang Romawi di sana. Saudara, utang yang disebut di sini, Paulus adalah utang Injil. Setiap orang Kristen utang Injil. Ya, yang tidak bisa dilunasin. Harus bayar. Harus bayar. Itu utang pertama. Utang yang kedua, yaitu Paulus sebut di sini, boleh saya katakan adalah utang kasih. Ya, maka Paulus di dalam Roma pasal 13 ayat 8 ya, janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya. Barang siapa mengasihi sesamanya, saling mengasihi, dia itu memenuhi hukum Taurat. Ya, hukum Taurat menuntut, berarti kita saling mengasihi. Kalau tidak, kita melanggar hukum Taurat. Kita berutang di dalam kasih. Saudara, sudah bayar utang kasih? Sudah, ya. Tiap hari saya kasih, mengasihi orang yang saya kasih. Tiap hari saya mengasihi suami saya, istri saya, anak saya, kakek saya, nenek saya, dan sebagainya. Gampang. Kalau itu bayar utang. Kalau itu adalah kita mengadakan bayar utang. Kepada orang yang kita mau kasih. Ya, kepada orang yang kita senang. Saudara, bagaimana orang yang kita tidak senang? Itu yang sesungguhnya utang. Ya, itu adalah utang. Karena sesama, Yesus bilang sesama itu siapa? Yesus menceritakan sesama itu orang yang datang dari Yeriko ke Yerusalem gitu ya, yang dirampok itu. Siapa? Musuh daripada orang Yahudi itu. Yang dia tolong sesama itu. Nah, saudara, saya mendengar sebuah cerita kisah, ini kisah yang benar gitu ya. Itu mungkin satu ilustrasi yang bagus tentang utang kasih. Gitu. Katanya satu kereta api menuju sebuah kota. Ya, di sana penumpang dengan penuh sesak. Ada seorang wanita muda membawa satu anak kecil. Anak kecil itu menjerit terus, menangis terus dari naik kereta sampai dalam perjalanan berjam-jam itu. Ya, orang sekitar itu tentu saja terganggu. Ya, orang mau tidur nggak bisa, mau istirahat nggak bisa, mau baca nggak bisa, mau omong nggak bisa, menjerit demikian kencang. Ya, ada seorang pemuda yang pakai dasi, pakai baju merah bagus. Ya, merasa jengkel juga, duduk tidak jauh daripada wanita muda itu. Terus ditegurlah wanita muda itu. Hei, kenapa kamu tidak memberhentikan anakmu yang menjerit, yang menangis itu? Wanita itu menjawab, saya telah berusaha. Saya telah berusaha. Tapi dia nggak mau. Bukankah itu anakmu? Wanita itu menjawab, tidak. Dia bukan anak saya. Terus anak siapa? Di mana mamanya? Dia berkata, mamanya
mamanya ada di satu gerbong yang di depan itu, yang membawa barang itu, di gerbong yang itu, telah terbaring di peti mati, jadi mayat. Saudara, begitu terpukul pemuda itu. Seharusnya saya nggak tegur dia. Anak itu harusnya dikasihani. Anak itu harusnya disayangi. Anak itu harus dihibur. Karena dia kehilangan mamanya. Saudara, lihat. Kadang-kadang kita tidak bisa mengasihi seorang yang karena orang itu mengganggu saya. Karena orang itu saya nggak senang. Tetapi kalau kita mengerti orang itu, keadaan orang itu, bisakah kita mengatakan bahwa orang itu patut dikasihi, patut dikasihani? Akhirnya pemuda itu begitu malu, merasa dirinya itu berhutang seharusnya kasih kepada anak itu. Dia menggendong anak itu, lari sana, lari sini. Saudara, itulah Paulus mengatakan kita utang kasih. Kepada siapa? Bukan kepada orang yang bisa kita kasihi. Itu gampang. Tetapi orang yang tidak kita kasih, yang susah kita kasih, yang menjengkelkan, itu susah. Saya pun susah. Tapi coba maklumi orang itu. Kenapa bisa demikian? Dan saudara, utang itu harus bayar sebagai orang Kristen. Terus yang selanjutnya, saudara, biasa Thanksgiving, tahun baru juga berkumpul dengan keluarga. Ya, umumnya itu. Ya, kita biasanya, kalau saya ingat saya kecil ya, saya tinggal di Jakarta, saya orang Pontianak. Di sini ada orang Pontianak, tahu gitu ya. Ya, biasanya jauh-jauh harus pulang kampung gitu ya. Harus pulang kampung gitu. Untuk berkumpul dengan keluarga. Biar tiketnya mahal, beli biar 3 kali lipat. Ya. Kalau nggak ada kapal terbang, ya jalan kaki nggak bisa, naik kapal laut pun boleh. Harus pulang. Saudara, apa tujuannya? Berkumpul. Sesungguhnya bukan karena mau makan goreng mie goreng. Bukan. Di restoran lebih enak. Sesungguhnya bukan mau makan makanan yang dimasakkan oleh mama yang enak. Restoran lebih enak. Tapi saudara, untuk apa? Berkumpul dengan keluarga. Penting. Maka kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihat dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Apa nasihat ini? Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan. Kebaktian-kebaktian. Ibadah-ibadah. Saudara, kenapa kita datang ke ibadah? Hah? Untuk apa datang ibadah? Dengar saya khotbah? Ya, sebagian mungkin. Lihat paduan suara nyanyi? Atau makan potluck? Nanti kita hari ini ada potluck ya? Oh ya, saya nggak tahu loh. Karena Sinja. Bukan. Saudara. Ibadah kebaktian satu persekutuan. Ya, kita keluarga Allah. Ya. Saudara, kalau saudara datang ke ibadah hanya mau dengar firman Tuhan, saudara lebih baik nonton TV. Khotbahnya lebih bagus kok daripada pendeta FAM. Setel radio,
Khotbahnya lebih bagus kok. Banyak lelucon kok. Buka internet. Khotbahnya yang seluruh dunia sudah ada di sana. Untuk apa datang ibadah? Bukan. Datang ibadah. Bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan saudara. Itu maka penulis Ibrani mengatakan, jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan. Ya. Maka hari ini orang bilang, saya nggak mau ke gereja, saya lihat TV saja juga ibadah. Nah, tidak. Itu bukan merupakan satu keluarga di dalam Allah. Maka kita mulai tahun ini jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan, terus khususnya beribadah. Ya, saudara, masih banyak, tapi saya pilih satu lagi, ya. Nah, ini saja saya pilih. Kongsi, ucapan selamat, ya, ucapan selamat, kongsi. Jangan kongsi Pak saya, ingat ya, sama pendeta lain kali jangan lagi, ya, nggak baik itu. Nah, biasa kita ulang tahun. Tahun baru kan biasa selamat tahun baru, selamat Easter, ya happy Easter, happy apa lagi? Birthday, happy apa lagi? Hah? Valentine, happy apa lagi? Hah? Mother's Day, Father's Day, Sunday, Sunday deh. Maksudnya bukan anak-anak day itu, Sunday. Daughter Day. Kenapa kita ucapkan itu? Kenapa? Hah? Ya cuma ucap-ucap happy itu. Ini pakai bahasa Inggris happy terus, semua happy. Kalau Indonesia semua selamat. Nggak ada yang celaka lah, selamat. Selamat lebih bagus loh. Ya maka banyak orang Indonesia namanya selamat. Ya bagus sekali. Nah sudah, selamat. Supaya apa? Untuk orang itu betul-betul sukses, selamat, baik. Itu ucapan selamat kita kepada orang itu. Memohon atau menginginkan, merindukan, memberkati dia menjadi seorang yang mendapat berkat yang baik. Saudara, saya rasa itu satu tujuan daripada orang Kristen. Ya, Allah memanggil kita. Maka di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2, Allah waktu memanggil Abraham, dia berkata kepada Abraham apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, saudara, itu yang penting. Saudara, Tuhan akan memberkati kita. Kita akan menjadi orang yang besar mungkin. Kita akan menjadi orang yang kaya. Kita akan menjadi orang yang pinter dan sebagainya. Ya, puji Tuhan, kan? Tapi ingat kalimat yang terakhir. Ya, dan engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Itu orang Kristen. Itu hidup orang Kristen. Itu tujuan Allah memanggil Abraham dan Allah memilih kita. Saudara, kita diberkati, kita mendapat keselamatan, ya, kita mendapat berkat-berkat yang lain. Saudara, berkat itu kita harus memberkati orang lain. Karena itu adalah panggilan Allah kepada kita, tujuannya itu. Nah, maka saudara, bagaimana kita melihat ya seorang dia itu kerohaniannya sudah bagus enggak? Ya. Bagaimana kita menentukan seorang Kristen yang hidupnya berkelimpahan? Apakah dia tidak ada sakit penyakit? Apakah dia kaya raya? Apakah dia mempunyai talenta yang banyak? Ya mungkin. Tetapi saudara, kalau seorang Kristen mempunyai talenta yang banyak, mempunyai berkat yang banyak, kaya,
dan sebagainya. Tapi kekayaannya, talentanya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dia Kristen yang miskin. Bukan Kristen yang kaya. Bukan Kristen yang hidup berkelimpahan. Nah, saudara, maka tahun baru semua orang ingin ya hidup lebih baik, lebih berkelimpahan, lebih enak, lebih mendapat berkat. Tapi saudara, jangan lupa bahwa kita mendapat berkat agar melalui kita orang lain mendapat berkat. Maka saudara, kiranya berapa hal ini, ya firman ini boleh mengingatkan kita kembali, ya kita sebagai orang Kristen, ya dari pertobatan belum percaya kita mengenakan hidup yang baru, ya hidup kita terus harus ada satu perubahan, ya terus diproses sampai puncaknya, saudara, makin banyak kita orang lain mendapat berkat daripada kita, berarti hidup kita makin berkelimpahan. Maka jadilah berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan dipilih dan Tuhan mendapat panggilan daripada Engkau sendiri menjadi orang Kristen pada hari ini. Bukan kemampuan kami, bukan karena jasa kami, bukan karena kebaikan kami. Semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Siapa sih kami Tuhan? Kami orang yang berdosa. Kami tidak layak Tuhan. Kami tidak bisa menerima daripada segala berkat daripada Tuhan itu. Maka seperti Yesaya mengatakan kami seperti baju pakaian yang robek. Tuhan, di hadapan-Mu kami tidak ada apa-apanya. Tidak ada guna. Tidak bisa kami banggakan apapun. Tapi Tuhan, karena rahmat-Mu, karena anugerah-Mu, kami diselamatkan Tuhan. Maka kiranya Tuhan, kami terus hidup di dalam Engkau bertumbuh. Dan juga melalui daripada anugerah Tuhan bersandar pada Engkau. Kami mau menyerahkan Tuhan kami tiap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberi kami, membimbing kami, dan Tuhan terus mengajar kepada kami. Supaya Tuhan makin hari kami seperti Engkau adanya. Dan Tuhan kami lebih bisa Tuhan mendapat berkat dan orang lain juga mendapat berkat daripada kami. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh kami camkan dalam hati kami masing-masing menjadi kehidupan, pedoman hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara kita mempersiapkan diri kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyi 389. Tuhan memecahkan roti hidup, seperti Kau pecahkan di Galilea. Di dalam firman-Mu ku cari-Mu, ku rindu padamu kalam hidup. Berkatnya firman-Mu terhidup, seperti Kau pecahkan di Galilea. Dan rindu berlazar terlepaslah, terus tetap berlaku besertaku. Demikian pada malam waktu diserahkan, Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberinya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Kita akan bersama-sama untuk mengambil cawan, mengambil roti ini, untuk memperingati akan Tuhan. Petugas minta untuk maju. Mari saudara kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh berkumpul di sini bersama-sama untuk memperingati akan cinta kasih-Mu kepada kami semua. Sesungguhnya Tuhan, kami manusia yang berdosa, tapi Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mati untuk kami, darah-Mu dicucurkan, tubuh-Mu dipecahkan, adalah karena pemberontakan kami, kenajisan kami, kelemahan kami, dosa kami. Kiranya Tuhan mengingatkan kembali di waktu kami mengambil cawan, mengambil roti ini, kami melihat bahwa kasih-Mu begitu besar, anugerah-Mu begitu besar kepada kami. Sehingga Tuhan terus kami mengingat, dan Tuhan terus menyadarkan kepada kami, supaya Tuhan kami dalam hidup kami terus bersyukur di hadapan Engkau. Demikian Tuhan, berkati cawan, berkati daripada roti ini, menjadi kekuatan bagi kami sesudah kami menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucapkan syukur, dan memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan bagi daku." Bagi jemaat yang mengambil rotinya, masuk dalam saat teduh, kemudian kita akan makan bersama-sama nanti. Mari saudara kita mengambil roti ini untuk memperingati akan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, untuk menjadi peringatan bagi daku."
Mari saudara kita ambil cawan ini untuk memperingati akan Tuhan. Hendak saudara Mak untuk mimpin kita doa syukur. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam mulut kami surga. Pada sore hari ini Tuhan kami mengucapkan banyak terima kasih karena keberadaan kami Tuhan yang berlimpah pada kami. Amin. Ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang sudah diberikan pada kami boleh tertanam dalam hati kami masing-masing dan kami boleh berbuah berbunga untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tadi juga kami telah minum anggur sebagai lambang dari darah-Mu dan memakan roti sebagai lambang dari tubuh-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertai setiap masing-masing kami sehingga kami mulai melangkah pada hari-hari akan datang dengan penuh kesuksesan. Padamu ya Tuhan kami serahkan segala kebutuhan hidup kami dan Tuhan mau memberkati dan mau sempurnakan dalam kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan dengan kami ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.